Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Semangat ya, semangat 45. Nah, Mbak Dinda sekarang mau tanya, hari Senin tanggal 17 kita memperingati hari apa ya? Apa ya? Apa ya, Kak? Hari Apa ya, lupa. lupa, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus semangat, bangkit berdiri, semangat 45. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah membangunkan kami dari pagi hari ini yang indah. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah Pratama dan juga Madya, kiranya Kau berkati dan sertai agar kami bisa menjadi hamba yang baik dan bisa memahami serta mengaplikasikan firman ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, buka telinga dan hati kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat 45? Semangat Kak! Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa.
adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu dengan sikap berdoa, lipat tangan tutup mata. Kita mau menyanyikan lagu Mari Masuk. Selamat pagi adik-adik, bagaimana keadaan kalian selama di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita dan kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa yuk. Allah kami yang baik, Allah yang setia, kasih-Nya tidak berkesudahan, kami menaikkan syukur kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dan kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, hari ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menolong kami memahami firman-Mu dan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu pertama Agustus kita sudah belajar tentang gereja. Terus minggu lalu kita belajar siapa itu Rasul Paulus. Nah, hari ini kita akan belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Yuk kita bersama-sama membaca dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama, kalian juga baca di rumah dengan suara yang keras ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak.
karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik yang terkasih, kitab Roma yang tadi kita baca adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, orang-orang percaya di Roma, anggota gereja yang tinggalnya di Roma. Terkhusus pada pasal 13, isinya adalah nasihat Paulus agar orang-orang percaya ini taat atau tunduk kepada pemerintah setempat. Nah, kenapa begitu? Karena pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia, utusannya Allah. Bahkan yang tadi kita baca itu dituliskan hambanya atau pelayannya Allah. Nah, jadi itulah keinginannya Paulus bahwa orang-orang percaya di Roma itu harus nurut, harus taat kepada pemerintahan setempat. Nah, kenapa begitu? Secara ideal, pemerintah itu harus menjalankan roda pemerintahan mengikuti kehendak Allah, bukan mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, dalam semua kebijakannya, pemerintah atau penguasa, orang yang diberi kuasa ini harus bisa memposisikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai wakil Allah di dunia, sehingga kebijakan-kebijakannya itu yang keluar adalah demi kebaikan bersama, sehingga orang-orang yang diatur ini bisa hidupnya tertib, teratur, bisa merasakan keadilan, bisa merasakan kedamaian, hidupnya tentram dan sejahtera bersama-sama. Kebenaran ini juga jadi batasan bagi orang percaya, bagi kita ya, orang Kristen. Ketika pemerintah memberikan kebijakan yang melenceng atau keluar dari jalur kehendak Tuhan, maka kita harus ingat, kita harus sadar bahwa yang terlebih utama adalah ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Karena sekali lagi, pemerintah adalah orang-orang yang menjadi wakil Allah di dunia, utusan, bahkan kalau di kitab Roma itu hambanya atau pelayan Allah. Takluk atau hupotasso artinya adalah menempatkan diri di bawah. Kata takluk yang disebutkan oleh Paulus artinya adalah mengingatkan orang percaya di Roma, mereka itu harus taat dan patuh kepada pemerintah setempat. Nah, artinya adalah taat patuh kepada orang-orang yang berwenang, juga orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengatur. Kita sebut saja pejabat sipil, petugas kepolisian. Nah, taatan kepada pemerintah itu salah satunya adalah membayar pajak. Ya, tindakan realnya adalah membayar pajak seperti yang disebutkan pada ayat 6 dan 7 yang tadi kita baca. Apa itu pajak? Pajak ialah iuran yang dibayar oleh rakyat sebagai bentuk sumbangan untuk negara atau kepada negara. Iuran atau pajak ini yang dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk kebaikan bersama, misalnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, membangun taman kota, itu untuk keindahan kota ya, perawatan. Jadi semua fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan bersama harus ada perawatan dan pemeliharaannya. Kenapa begitu? Agar kita semua yang di dalamnya ini bisa ikut merasakan dan juga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, orang-orang percaya di Roma, salah satu kesetiaan mereka ada kepada negara adalah membayar pajak. Nah, aspek pentingnya yang diajarkan oleh Paulus juga adalah menghargai pemerintah. Nah, kalau untuk adik-adik, bagaimana cara kita
menghargai pemerintah. Apa harus bayar pajak? Nah, untuk kalian belum saatnya ya, belum umurnya. Yang bisa kita lakukan adalah mencintai negara kita, menghargai, menyayangi terlebih dahulu Indonesia. Kita patut bersyukur Tuhan menempatkan kita di Indonesia yang tanahnya subur, kekuasaannya luas, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita bisa tinggal bersama-sama di sini dengan aman, nyaman, tentram. Nah, kalau dipikir-pikir ya, karena demikian luasnya negara kita, masyarakatnya juga beragam. Kayak gimana Mbak Wina? Mulai dari sukunya, budayanya, adat istiadatnya, agamanya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, bahasanya juga beragam. Nah, kita yang beragam ini bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, hidup rukun, saling menjaga, dan saling melindungi. Itu tadi yang Mbak Wina sebutkan masih masyarakatnya atau manusianya. Gimana dengan flora dan faunanya? Wah, sama juga ya, beragam juga. Gimana dengan gunung-gunung, laut, pantai, perkotaan, pedesaan? Wah, kalau dipikir-pikir ya, adik-adik, ternyata kita ini punya banyak pilihan tempat wisata dalam negeri. Kita orang Indonesia ini nggak perlu jauh-jauh untuk wisata. Tapi bukan berarti Mbak Wina melarang untuk wisata ke luar negeri ya. Tentu kita boleh, tapi nggak sekarang. Nah, nanti ketika kondisinya sudah lebih kondusif. Nah, gimana adik-adik? Dari semua yang Mbak Wina sebutkan, kalian sudah bangga belum jadi warga negara Indonesia? Sudah cinta belum sama Indonesia? Sudah sayang belum sama negara ini? Tentu bangga, sayang, dan cinta ya. Satu hal lagi yang patut kita syukuri, kita saat ini tinggal di negara Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat. Allah sendiri yang menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sehingga besok tepat di tanggal 17 Agustus kita bersama-sama memperingati kemerdekaan yang keberapa? 75 tahun kemerdekaan. Nah, sekarang kalau untuk adik-adik bagaimana ya cara nyata kita, bentuk nyata kita mencintai negara dan menghargai pemerintahan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah satu, kita belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak malas-malasan selama sekolah online. Nah, kedua, kita juga menjaga kebersihan lingkungan kita, kita menjaga fasilitas umum di sekitar kita. Itu sudah bentuk nyata kita mencintai, menghargai pemerintah juga. Nah, kemudian kita juga nggak malu pakai produk-produk atau karya dalam negeri. Contohnya, produk-produknya di Indonesia, produk pertanian, perkebunan, hasil buminya, hasil peternakan, nggak kalah loh dari luar negeri. Jadi tidak semuanya harus diimpor dari luar negeri. Kemudian, bagaimana cara kita menghargai pemerintah? Caranya adalah dengan taat aturan dimanapun kita berada. Tentu kita bisa melakukannya ya, karena peraturan yang diciptakan atau diberikan kepada kita masyarakat itu bukan untuk mengekang kita, tapi menjadikan kita semua itu hidup teratur. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, kita bersama-sama mohon kepada Tuhan, kita mohon pertolongan supaya kita semakin cinta kepada Indonesia dan menghargai pemerintah. Yuk kita berdoa yuk. Allah kami yang menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia, kami bersyukur ya Tuhan hari ini boleh menerima firman-Mu. Kami
belajar ya Tuhan bahwa harus mencintai negara kami Indonesia. Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan. Kami juga harus menghargai pemerintah yang berupaya mengatur kami, mengatur masyarakatnya agar tertib dan teratur, hidup damai, sejahtera, aman, dan tentram. Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-murid yang setia belajar, semangat belajar demi kebaikan kami sendiri dan juga demi kebaikan bangsa kami Indonesia. Kami juga mau jadi anak-anak yang taat peraturan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, demikian adik-adik firman pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Kalian yang belajar dari rumah, semangat belajar dari rumah. Selamat mempraktikkan rasa cinta kepada Indonesia, tanah air kita, dan merdeka. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Dinda mau mengajak untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Berdoa syafaat dan juga doa penutup. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau kirimkan kepada kami. Bapa, jikalau pada hari ini, inilah persembahan kami yang dapat kami kumpulkan dengan segala kemampuan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk negara kami yang sedang mengalami kesusahan, dan juga teman-teman kami yang sedang mengalami begitu banyak pencobaan. Kiranya Kau kuatkan, Kau pulihkan negara kami, Bapa, supaya kami dapat
kembali beraktivitas seperti sedia kala dan juga bertemu dengan saudara-saudara kami. Ibadah ini kami tutup, kiranya Kau berkati aktivitas kami seminggu ke depan dengan perantaraan Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berjahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu. Yuk ambil benderanya kalau punya. Tara, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat 45 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibadah Pratama dan Madya hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depannya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat Merdeka. Merdeka.